Sejarah perkembangan sistem informasi. Adapun sejarah perkembangan sistem informasi dari masa ke waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa prasejarah. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Pada awalnya teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapat pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Yang kedua, masa sejarah. Pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. Yang ketiga, masa modern. Tahun 1945, mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai dan terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Dan yang terakhir, tahun sekarang. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika Care dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Yang pertama, teknologi eksternal. Yang kedua, bisnis eksternal. Yang ketiga, teknologi internal. Dan yang keempat, bisnis internal. Faktor pertimbangan dalam perencanaan sistem. Yang pertama, lingkungan di mana organisasi harus melakukan fungsi. Yang berikut, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, standar, dan prosedur operasi. Budaya politik organisasi. Yang berikut, tipe organisasi. Yang berikut, kemampuan mendukung dan memahami top manajemen. Yang berikut, level organisasi di mana sistem diarahkan. Yang berikut, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi sistem. Yang berikut, jenis tugas dan keputusan dalam mana sistem informasi didesain. Yang berikut, sentimen dan sikap karyawan dalam organisasi yang akan menggunakan sistem informasi. Dan yang terakhir, riwayat organisasi, di mana investasi dalam bidang teknologi informasi yang telah dilakukan, skill yang dimiliki, program-program penting, dan sumber daya manusia. Berikutnya kita lihat pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pendekatan konversional. Yang kedua, pendekatan fungsional. Yang ketiga, pendekatan struktur data. Yang keempat, pendekatan objek. Berikut kita lihat tentang tahap pengembangan sistem informasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap perancangan. Yang keempat, tahap implementasi. Dan yang berikutnya, tahap pasca implementasi. Berikutnya kita lihat pengembangan sistem informasi manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pendahuluan. Pendidik dan guru yang profesional tidak lahir dari bentukan sistem. Namun guru profesional lahir karena kepribadian yang matang dan berkembang. Kesadaran akan pentingnya informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen akan berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan seperti merencanakan, mengorganisasikan, memprasaksai, mengkoordinir, dan mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga SIM adalah sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan. Berdasarkan pemikiran bahwa sistem informasi dan manajemen dapat dihubungkan menjadi suatu kesatuan yang utuh untuk dilakukan pengembangan sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga pendidikan berbasis teknologi informasi terpadu atau SIPinter yang dikembangkan meliputi 1. Data modul, induk pendidik dan tenaga kependidikan. Modul ini berisi biodata PTK, pendidik formal, pendidikan non-formal, sertifikasi, diklat yang pernah diikuti, penelitian yang dilakukan, pengalaman kerja, serta jenjang kepangkatan. Modul ini membantu manajemen sekolah dalam memetakan guru berdasarkan data yang akurat dan sesuai kompetensinya. Yang kedua, modul presensi guru dan karyawan. Modul ini berfungsi untuk merekam kehadiran, datang atau pulang guru dan karyawan di sekolah. Berikutnya tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah yang pertama, membangun suatu model proses pengolahan data informasi sekolah yang mencakup Transaction Processing System dan Sistem Informasi Manajemen di SMKN 8 Malang. Menemukan spesifikasi software, hardware, dan brainware yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SIM di SMKN 8 Malang. Dan yang ketiga, terwujudnya produk program aplikasi sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang terpadu dengan sistem resensi dan jurnal mengajar berbasis teknologi komputer, yaitu sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan terpadu. Berikutnya metode. Dalam pengembangan kerangka kerja sistem informasi ini, pengembang menggunakan pendekatan end user development dengan pertimbangan bahwa
Pendekatan ini digunakan untuk merancang sistem pengolahan transaksi dan sistem informasi berskala kecil menengah, dan cocok digunakan untuk merancang sistem desktop berskala kecil menengah seperti lingkungan sistem SMK. Selain itu, pendekatan End user development memiliki beberapa kelebihan, meliputi yang pertama, aplikasi yang dibutuhkan akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat karena dikembangkan sendiri oleh pemakai sistem. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Tentunya dalam hal ini pemakai akan lebih mengerti atau memahami kebutuhan informasi sendiri bila dibandingkan dengan dikembangkan oleh pihak lain. Yang ketiga, menambah atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembang sistemnya sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Dan keempat, menambah kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Secara teknis, proses pengembangannya melibatkan tenaga sistem analis dan software programmer serta pihak sekolah sebagai narasumber requirement needs sekaligus pengguna sistem aplikasi. Prosedur pengembangan mengacu pada metodologi pengembangan di Leda dan kawan-kawan 1991, maka dirumuskan 5 langkah prosedur pengembangan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem informasi yang meliputi identifikasi tujuan lembaga dan kebutuhan informasi. Yang kedua, analisis kelembagaan yang memusatkan analisis rinci terhadap lembaga dan aktivitas administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, rancangan sistem yang meliputi spesifikasi sistem dan subsistem, termasuk elemen-elemen data dan komponen-komponen sistem dan subsistem. Yang keempat, konstruksi rancangan atau program. Dan yang kelima, uji coba rancangan produk, yaitu tes program aplikasi. Adapun langkah-langkah pengembangannya meliputi yang pertama, tahap perencanaan sistem informasi yang mencakup identifikasi tujuan dan kebutuhan informasi. Yang kedua, tahap analisis profil lembaga dan aktivitas administrasi yang mencakup rancangan dan analisis profil lembaga dan administrasi. Yang ketiga, tahap rancangan model struktur sistem informasi, tahap konstruksi rancangan atau programmen, dan yang keempat, tahap uji coba produk pengembangan. Berikutnya, tahap perencanaan sistem informasi. Data dalam pengembangan tahap ini mengacu pada semua materi yang dikumpulkan peneliti di lapangan yang mencakup catatan yang dibuat oleh penelitian melalui wawancara, observasi, dan penelusuran terhadap dokumen yang ada. Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yang direkomendasikan oleh Marshall dan Rosman 1989, yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Berikutnya, tahap analisis profil lembaga dan aktivitas administrasi. Pada tahap ini dilakukan analisis profil lembaga dan aktivitas administrasi sekolah, termasuk constraint. Analisis ini mencakup analisis aktivitas tingkat hierarki, tingkat struktural, dan tingkat operasional. Tahap ini mencakup fokus analisis kelembagaan, tujuan analisis kelembagaan, kegunaan analisis kelembagaan. Ini pembahasan. Identifikasi tujuan lembaga dan kebutuhan informasi hasil penelitian awal ini merumuskan akan kebutuhan sistem informasi sekolah terpadu yang fokus dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan. Sistem informasi sekolah terpadu adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk membantu manajemen sekolah, serta PTK dalam mengelola data transaksional yang berkenaan dengan PTK, serta sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang dan dibuat untuk membantu dalam pemrosesan data transaksional PTK sehari-hari, namun tidak untuk menggantikan fungsi orang-orang yang ada di sekolah. Karena selain mengumpulkan data, aplikasi juga menghasilkan ringkasan data yang berfungsi sebagai informasi pendukung dalam pengambilan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri tetap berada di tangan pihak manajemen sekolah. Sistem pendataan PTK. Sistem pendataan selama ini dilakukan secara manual dalam arti sudah menggunakan komputer, namun sebatas sebagai alat pengganti mesin ketik, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dengan sistem pendataan seperti ini, dokumen disimpan dan tersebar di beberapa tempat, yaitu pada bagian tata usaha, wakil kepala sekolah bidang teknik, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kondisi ini pada akhirnya menyulitkan pihak manajemen untuk melakukan konsolidasi data terkait dengan kebutuhan informasi PTK. Terlebih, pemutakiran data belum tentu dilakukan pada masing-masing bagian tersebut, sehingga sering muncul informasi PTK yang tidak sesuai saat dilakukan konsolidasi. Berikutnya, rancangan sistem. Perancangan sistem informasi sekolah terpadu ini merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk memudahkan pihak manajemen sekolah dan PTK untuk mengelola data transaksional PTK dan menghasilkan informasi yang mendukung kebutuhan manajemen sekolah. Kesimpulan, SIPinter adalah aplikasi sistem informasi yang memudahkan pihak manajemen sekolah dan PTK untuk mengelola data transaksional PTK dan menghasilkan informasi yang mendukung kebutuhan manajemen sekolah dalam mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat Morpet bahwa untuk menjamin tercapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan utama dalam organisasi. Pentingnya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi terlihat jelas pada pendapat Puroni yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan kegiatan dari manajemen dan jantung dari kegiatan administratif. Saran pengembangan. Pertama, aplikasi SIPinter dapat dikembangkan sesuai dengan model atau format kebutuhan data PTK level kabupaten atau kota atau provinsi atau nasional. Sehingga proses entry data PTK yang sama tidak perlu dilakukan berulang-ulang oleh operator.
data dalam skala yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan menambahkan fitur konsolidasi basis data antar level menggunakan media jaringan internet. Kedua, perlunya dikembangkan modul untuk melengkapi si pinter menjadi sarana aplikasi terpadu yang memenuhi lingkup standar nasional pendidikan, meliputi 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi, 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, atau sudah berupa hasil penelitian dan pengembangan si pinter. 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. Pengembangan modul ini dapat dilakukan tanpa menggunakan platform aplikasi yang sama, atau desktop atau web, tapi cukup dengan melengkapi dan mengintegrasikan tabel-tabel pada basis data yang sudah ada dengan yang tabel-tabel baru.